penyempurnaan sultan pertama di Pulau Jawa ya. Diijazahkan di sini namanya Sultan Sabak Kingking alias Sultan Maulana Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Gelandangan yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kami di sini sudah nyampai di rumah kediaman Abah Sukmajati di Mandalawangi, Kampung Sawah, Kecamatan Mandalawangi, Desa Cikoneng, Kampung Sawah. Dan kami tentunya akan bertanya dan ingin mengetahui ya tentunya ada apa dan cerita ya. Di sini di belakang sana ini Abah salah satu sebagai pengurus ya Bah, juru kunci yaitu Tatar Sunda Kerajaan Salakanegara Cihunjuran Gunung Pulau Sari. Dan selanjutnya kami akan bertanya tentang apa dan bagaimana yang kami sebutkan tadi. Mudah-mudahan Abah Sukmajati bisa menerangkan sedikitnya dan apa mungkin yang bermanfaat untuk kita pemirsa Gelandangan. Abah, kami dengan segala hormat dipersilakan Abah untuk pengenalan diri dulu Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun yang hormat Bapak Jenny, Bapak Rusdi, kata pada jamaah rombongannya di Gelandangan, channel Gelandangannya. Ya. Alhamdulillah di malam ini kita bisa silaturahmi. Semoga-moga silaturahmi kita ini ditampi oleh Allah. Amin. Anu mana maksud dan tujuannya mau menerangkan perjalanan hidup. Tadi dikatakan menanyakan kerajaan cikal bakal Tatar Sunda Kerajaan Salakanagara Cihunjuran Gunung Pulau Sari. Waktu zaman kerajaan itu punya nama Akitirem Tubagus Raja Angling Dharma Kusum Angling Tubagus Raja Angling Akitirem Tubagus Raja Angling Dharma Kusuma Wali Jangkung. Mana maksud dan tujuan yang pengen tahu itu untuk waktu zaman dahulu penyempurnaan ilmu yang untuk membela agamanya. Waktu itu zaman bahasa Sangsakerta, bahasa Palawa ya. Terus maksud dan tujuannya itu menurut itu penyempurnaan ilmu-ilmunya untuk masa-masa kemasanya gitu. Satu ya kita dengan kerajaan itu
ngaduduki kerajaan itu Kitiram itu bagus Raja Angling Dharma Kusuma Wali Jangkung itu ngerajaan itu 1450 tahun sebelum Masehi. Tahun 1 sebelum Masehi. Nah itu untuk perjalanannya yang mana dia untuk menggelarkan, menuntun, memuka dengan secara ilmu-ilmunya yang dia jalankan. Terima kasih Bah, nanti tolong kami ini tim gelandangan mohon dihantar ke tempat yang Abah sebutkan tadi untuk mengetahui lebih jelas dan detail-detail tempatnya ya Bah ya. Mohon dan ditemani bersama pakar spiritual kita Bang Jenny. Mungkin Bang Jenny ada yang mau disampaikan, silakan Bang Jenny. Ya, jadi ini Abah Sukmajati yang mengurus Cihunjuran. Jadi mau menguak ke Cihunjuran supaya orang biar tahu ini rumahnya Abah Sukmajati, Kuncen Cihunjuran. Dan mungkin Abah bersedia Bah ya nanti Bah ya. Dengan kami tim gelandangan biar tim pemirsa gelandangan bisa mengetahui apa sih cikal bakal yang tadi Abah sebutkan tadi. Cikal bakal Tatar Sunda, Kerajaan Salakanagara, Cihunjuran, Gunung Pulau Sari. Ya, pemirsa gelandangan, kita akan berangkat ke sana dan saksikan ya apa yang nanti dan mungkin akan terkuak misteri-misteri ataupun juga terungkap nanti ya di sana. Baik pemirsa gelandangan, yuk kita ikuti kami. Jangan lupa subscribe dan like-nya serta komennya. Sampai bertemu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah nyampe di Pasar Pari, Pandeglang dan akan menuju ke makam Cihunjuran yang letaknya berada di Gunung Pulau Sari ya. Bersama saya ya Bah Jenny dan kru gelandangan tentunya saksikan apa yang akan kita ungkap dan kuak nanti di sana. Ya, selamat menyaksikan. Gelandangan oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gelandangan dimanapun yang berada. Baik, malam hari ini sesuai dengan janji kita ya, tim gelandangan sekarang berada di Salakanagara Cihunjuran. Tentunya akan mengungkap apa dan bagaimana misteri yang ada di sini
tentunya bersama tim gelandangan yang tentunya akan kita berikan apa-apa dan tentunya wawasan, tentunya ilmu ataupun juga karomah-karomah yang ada di tempat ini. Dan insya Allah kita langsung akan dipandu bersama ya, pakar spiritual kita, ada Mbah Jenny dan juga Abah Sukmajati yang tentunya akan langsung ya menerangkan ya. Nah, selanjutnya baik kita akan coba serahkan langsung kepada Mbah Jenny dan Mbah Sukmajati. Kami persilakan. Ya Bah, sekarang ini dimulai sejarah sini Bah, diungkap ya, supaya orang pada tahu, supaya orang di mana-mana tahu. Jadi biar ada kesopanan, yang datang ke sini itu dari mana, jadi ada akhlaknya ya Bah ya. Jadi sekarang serahkan sama Abah. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang terhormat Bapak Jenny, Bapak Rusdi, katut para rombongannya. Alhamdulillah dina malam ini kita bisa silaturahmi. Maksud dan tujuannya mau mengungkap sejarah, menceritakan sejarah antara sejarah cikal bakal Tatar Sunda Kerajaan Salakanagara. Cikal bakal Tatar Sunda Salakanagara anu boga nami akit Ki Butirem tu Bagus Raja. Peninggalannya 1 air, 2 batu-batu menhir. Itu air untuk ngambil wudhu dan untuk mandi. Gunanya air itu untuk membersihkan dengan tekad-tekad yang keji, yang merusak dengan diri-dirinya yang kotornya. Pengobatan ya. Satu, pengobatan. Kedua, untuk kita mencernahkan perjalanan kehidupan kita, mencari kehidupannya yang sebenarnya hidup Pak. Ya, insya Allah. Akitirem waktu itu menggelarkan penyempurnaan Islam, penyempurnaan Sultan pertama di Pulau Jawa ya. Diijazahkan di sini namanya Sultan Sabak Kingking alias Sultan Maulana Hasanuddin. Di mana diijazahkannya? Di air, di bawahnya air Cihunjuran. Satu, kedua ditilaman dengan pohon jati, daun jati di bawah, yang di atasnya gitu. Itu baru dijajakan. Waktu gunanya itu untuk meningkatkan keagamaannya, keetikaannya, untuk menggelarkan agamanya. Jadi agama Islam di Banten ini yang pertamanya itu yang dijajahkan itu Sabak Kingking ya? Sabak Kingking alias Sultan Maulana Hasanuddin. Wah, itulah peninggalannya ini. Peninggalannya air di sini, Air yang di sini. sumur 7 ini Pak. Ya, sumur 7 sumber ya? sumber. Peninggalannya air dengan antara batu-batu bekas ini pengobatan, batu dakon, batu lumpang, batu menhir. Ya bekas bikin obat dulu ya Pak ya. Iya. Bekas bikin daun-daunan, ramuan di sini ya. Iya. Ya zaman dulu. Iya. Karena di sini tuh masih zaman belum ada dokter dulu. Jadi pengobatan itu pakai daun-daunan. Iya. Ya ini batu-batu ini Iya. sebagai apa ya? Apa Tumbukannya tumbukan. yang buat numbuk obat ini ya.
kita numbuk obat buat tempatnya gitu. Waktu itu kan belum ada itu apa kalau banyak lumpang ya kok leper ya. Iya. Jadi bikin lepernya itu batu-batu dulu bisa. Jadi sumur ini waktu itu Sultan Hasanuddin datang ke sini ya Pak ya. Diijajahinya di sini. Dia dapat gelar Kesultanan Banten. Waktu itu, waktu zamannya Aki Tirem Luhur Mulia. Berarti orang tertua yang di daerah Banten ya Pak ya. Jadi sekarang sumur ini kegunaannya buat pengobatan ya Pak. Satu pengobatan, kedua kita tekadnya. Apa tekadnya kita? Ya kita mohon pada Allah dengan syariat di sini. Ya kita apa yang kita tuju dan apa kita maunya. Ya. Insya Allah akan biarpun sedikit demi sedikit akan naik itu. Harkat derajatnya ada lah. Ya. Kalau dipakai benar-benar. Kalau iman kepada Allah. Abah, punten. Saya mau nanya ini berkaitan dengan makam yang ada di dalam ini. Dulunya bisa diterangin Mbak ini siapa? Apa masih ada kaitannya dengan Sultan Hasanuddin atau bagaimana Mbak? Lain kaitan sya itu mah cicit aing sya. Cicit itu Pak ya. Oh, jadi yang ada di makam ini cicitnya? Bukan. Sultan Hasanuddin itu cicitnya. Cicitnya yang di makam ini. Ya Bah ya. Begitu ya. Itu Bah, sejarah dari sumber 7 itu Bah, apakah keluar dengan sendirinya apa bagaimana Bah? Keluar sendiri. Keluar sendiri. Itu di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah. Itu keluarnya itu dari bebatuan apa dari bawah pohon apa dari tanah? Gunung, dari tanah. Dari tanah, dari gunung. Itu airnya kok nggak penuh-penuh masih gitu-gitu aja itu? Ya itu udah dipaskan untuk memaskan pemikiran yang pada Allah kita. Jadi maknanya untuk kita mengepaskan pemikiran kepada Allah bahwa kita itu jangan sampai berlebihan gitu seperti itu Pak ya. Iya. Ya. Tentang di sini Pak yang istilahnya di sini kan karomahnya air ya. Termasuk istilahnya makom yang ada dalam itu berkaitan dengan sejarah Banten itu berarti ini yang tertua gitu Mbak ya. Jadi yang tertua ini Aki Tirem ya Pak ya. Ini makamnya. Ini makam Aki Tirem. Iya. Ini makam Aki Tirem. Kalau boleh tahu Aki Tirem itu asal usulnya dari mana Mbak? Iya. Itu mau baca aja. Bacanya di mana Mbak? Bentar. Oh. Jadi Aki Tirem Luhur Mulia asal usulnya dari ujung kulon ya Pak ya. Ujung kulon mah dia kene. Dia kenenya. Oh, berarti Sahulu deh sahulu. Jadi antara Pulau Jawa jeung Jawa. Emang ujung kulon jeung Jawa teh sahiji. Punten Mbak, ini kalau kami istilahnya ada orang yang berziarah di sini dengan maksud-maksud yang tidak sesuai dengan anjuran Allah ya, atau menyimpang gitu, itu apakah dia mengefek apa bagaimana itu Mbak? Kalau dia sombong, takabur, angkuh, itu dia bertanggung jawab. Jadi tergantung niatnya gitu Pak ya. Kalau dia mulus, gak urus dengan secara baik dia tujuannya niat ibadah, insya Allah dengan belajar ikhlasnya. Selain sumur ini apa ada lagi yang? Kalau di sini, kalau di tempat ini banyak, ada 7 mata air sumur. 7 mata air sumur, 7 bagian masing-masing keahliannya. Ada di tempat ini apa bisa? Daerah sini juga. Oh daerah sini juga, tapi bukan di sini ya? Ya itu waktu zaman itu. Oh ini bagiannya ini bagiannya ini bagiannya. Intinya masing-masing kegunaannya ya Pak ya. Ini tapi, buat ini ya. buat ini buat ini Pak.
Sebelum kerajaan Banten berdiri itu, Pak ya? Iya, Jauh itu ya? Jauh. Sebelum Banten ada gitu ya? Tahun 1 Tahun 1 Masehi. sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Tahun 1 sebelum Masehi. Zaman siapa? Waktu itu Aki Tirem itu pun jadi raja 1450 tahun. 1450 tahun masa kepemimpinan rajanya. Ya, Itu tahun berapa itu, Pak? ya itu aja. Bagian siapa itu? Nabi siapa? Nabi Nuh itu. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Jadi ini berkaitan dengan berkaitan dengan Nabi Nuh, Pak. Iya. Keturunan Nabi Nuh. Ini masih keturunan anak Nabi Nuh. Aki Tirem ini keturunan anak Nabi Nuh. Cuman sini mah nggak ada nabi. Ini Iya. namanya Aki Tirem. Ya Pak ya. Ini berarti bukan Nabi Nuh, bukan kan? Nabi istilahnya Aki Tirem. Aki Tirem anak turunan Nabi Nuh. Ya, turunan Nabi Nuh. Anak keturunan Nabi Nuh. Aki Tirem punya keturunan di sini, Pak? Punya satu. Itu Nyai Larasati. Nyai Larasati. Ya. Nyai Larasati hidupnya di masa Sultan Hasanuddin apa bagaimana? Sebelumnya. Sebelum juga. Nyai Larasati punya keturunan juga, Pak? Itu punya, cuman nggak digelarkan. Nggak bisa diungkap, Pak ya? Ya. Dirahasiakan gitu, Pak, Ya. istilahnya. Ya. Nyai Larasati makomnya atau kuburannya ada di sini, Pak? Di tempat Banten? Di sini ada, cuman nggak dibuka. Nggak di- Belum dibuka. Istilahnya nggak mau apa gimana? Belum waktunya. Belum waktunya. Ya jadi ini yang dijarain itu dipanggilnya Aki Jangkung itu gimana itu Bah? Aki Jangkung itu pangkatnya. Pangkatnya. Pangkat makanya itu Aki Tirem itu bagus, Raja Angling Dharma Kusuma Wali Jangkung itu raja dirajakan. Jadi pangkatnya itu Aki Jangkung. Jangkung itu ada 2. Heeh. Dengan ilmunya, tahu pengalamannya, tahu dengan orangnya kan. Iya, iya, iya. Fisiknya gitu, Pak ya? Ya. Iya. Jadi di sini tuh yang dinamakan ada Ibu Mas Melati, Ibu Lintang Putri, Itu utusannya. apa ya? Utusannya. Ibu Putri Kembang, Ibu Rincik Manik, tadi itu Aki Rincik Manik ya Pak ya. Ya. Jadi emang dulunya patilasan di sini ya. Di sini karena tugas di sini waktu jadi dayang. Oh iya. Dia yang patuh, Hmm. yang iman pada Allah, itu dia ditugaskan. Kemana arahnya? Jadi di sini ini kerajaan dulunya, Mbak? Apa Ya, gimana? iya. Kerajaan di sini, Pak? Kerajaan. Dulunya berarti ini Bah 27 kerajaan itu waktu kerajaan pertama berarti di sini. Iya. Selain peninggalan ini ada lagi, Mbak? Batu dan air, peninggalan dari kerajaannya, Mbak? Ini batu ini dengan air itu sama. Iya. Ada sana ada. Kalau berbentuk pusaka-pusaka, apa gegaman gitu ada nggak, Mbak? Kalau pusaka itu udah kepada keluar masing-masing yang ada haknya. Cuman keluar dulu kan. Hmm. Soalnya dibawa perjalanan Hmm. untuk dharma, Hmm. bakti kepada Allah untuk menggelarkan. Hmm. Intinya berjuang kalau zaman sekarang ya. Jadi untuk menggelarkan ilmunya biarpun sedikit biar manfaat gitu ya Bah ya. Iya. Oh, jadi ada pun sedikit jadi harus nolong ke orang. Jadi ngasih petunjuk yang baik ke orang. Gitu ya Bah ya. Iya. Iya ya. Perjalanan di sini itu, Pak, apa berkaitan dengan Wali Songo, Pak? Ada dulu. Pernah dulu sebelumnya dia terjadi jadi wali sangat. Perjalanannya di sini. Sebelum jadi wali 9 ya Bah ya. Oh, jadi pernah ke sini gitu Pernah ya? kesini dulunya. Termasuk Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Pak ya? Iya. Iya, ayahanda dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Jadi sumur ini buat orang yang lagi tirakat ya Bah ya, yang punya tujuan ya Bah ya, mandinya di sini ya, jarah dulu di sini, apa mandi dulu apa jarah dulu tuh Bah? Kalau dulu jarah dulu, kita pasrah dulu. Kalau bahasa sekarang amit dulu ya. Pamit Iya. dulu. Pamit dulu, minta, diserahkan dah.
bahasa kita ini kan. Diserahkan kepada yang kuasa. Ya. Di mana kesalahan kita, kekurangan kita itu kita kan sudah diingatkan. Jadi coba sekarang Mbah sumurnya dilihat lewat ini, Abah jalan ditunjukkan. Bah, kita ngobrol di sumur, Bah. Biar jelas. Biar jelas. Ini air. Tolong jelasin, Bah. Cara mandinya jelasin, airnya jelasin, ini peninggalannya dijelasin, Bah. Ini peninggalan waktu zaman Apitirem. Penyempurnaan yang mana yang kita tuju, yang kita mau perjalanan kehidupan kita. Satu untuk pengobatan, kedua untuk wibawa, ketiga untuk menuntut ilmu. Ya ilmu apa kita yang kita tuntut itu insya Allah kalau kita yakin kepada Allah dengan syariat. Yang penting kita yakin, Bah ya. Yakin pada Allah. Jangan buat macam-macam, jangan buat main-main di sini, jangan buat coba-coba. Ya itu. Kalau coba-coba buktinya ada ya, Bah ya. Itu. Baru, Insya Allah. Baru kena air di kita juga udah pingsan ya, Bah ya. Iya. Jadi kadang-kadang orang sekarang kan enggak percaya, Bah. Iya. Menyepelekan di sumur ini. Kadang-kadang apa sih artinya? Jadi sekarang saya ini makanya menguak sumur ini supaya orang tuh jangan menyepelekan, Bah. Iya. Amin. Biar jelas, orang se-Indonesia nih biar jelas bahwa ini Abah Sukmajati kuncinya yang ngurusin di sini, yang tahu sejarah di sini, Pak. Ya. Amin. Ya. Jadi makanya saya nanya sumur ini peninggalan Apitirem supaya yang datang ke sini hati-hati. Ya. Ya, Pak ya. Bagus. Pasrah ke Allah. Jangan ada hati tujuannya jelek. Ya. Kalau yang punya hati tujuannya jelek, ya silakan aja, Bah ya. Ya. Kalau pengen tahu gitu. Ya. Itu dia yang merasakan, dia yang mengamini itu insya Allah. Kalau dia pamit dengan bakti kepada Allah dan syariat yang ada yang ngurus, insya Allah akan sama-sama. Ya, jadi pemirsa, ini Abah Sukmajati yang ditugasin ngurusin peninggalan Apitirem Luhur Mulia alias Raden Jangkung. Ya, Bah ya. Ya. Salakan Negara Cihunjuran ya, Bah ya. Iya, iya. Jadi ini peninggalannya. Ini air Cihunjuran. Kalau bahasa saya Cihunjuran itu kalau diartikan Cikemanjuran, Bah. Itu. Ya, Bah ya. Ini peninggalan Apitirem Luhur Mulia. Iya. Silakan, Mbak, dikasih wejangan, Mbak, supaya orang yang mandi nih tertata, jangan asal mandi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami rasa hapunten dengan secara perjalanan di sini untuk kita pakai dengan satu peradaban, kedua etika kita, ketiganya kita menghormati yang mengurus yang ada di sini. Kita harus bahasa, kita curahkan bahasanya. Sopan santun Ya, dipakai, pakai. akhlak dipakai, Ya, peradabannya dipakai. ya. Ya, Mbak ya. Iya itu. Satu. Sekarang kita harus jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur. Harus kita punya perasaan. Hidup kita harus punya rasa tanggung jawab dengan dirinya masing-masing, dengan saudara-saudaranya yang bertanggung jawab. Ya, jadi pemirsa, ini yang berbicara ini keruhun dulunya, bukan katanya, bukan main-main. Ini
ruhun dulunya yang mempunyai sumur ini. Yayut ya? Kita kalau percaya pada Allah dengan yakin, syariatnya air itu untuk apa? Syariatnya kita kalau haus untuk minum, kalau kotor hal untuk nyuci. Nyuci apa? Dengan tekad ucap jeung lampah kita untuk membaiki. Insya Allah kata. Insya Allah kalau kita lurus mulus ke urus akan diampuni oleh Allah. Dan ingat dengan kesalahan-kesalahannya. Jadi Aki sama cucunya dibuka begini senang kan Ki? Insya Allah. Penting jangan sombong, jangan ngabohong, jangan angkuh. Ya. Jangan ngerasa harus rumah kita nggak punya apa-apa kok. Cuman ketitipan harus dijalanin. Yuk kita manfaatkan kehidupan kita ini. Ya, jadi kembali ke host kita sama Bang Rusdi. Mau bertanya apa Bang Rusdi? Uyut, Ya. punten ini cara mandinya seperti apa biar orang-orang tahu yang belum tahu Uyut ya. Mungkin kan ada yang sembarangan mandi asal mandi. Apakah pakai bacaan apa dulu, terus apa dulu gitu. Uyut bisa diterangin Uyut? Ya, kalau sekarang begini, kalau kita ada yang mana yang mandu harus dipandu. Kalau enggak ada kita pribadi kita aja dibentuk tapi pasrah. Dengan ingat di sini tuh bacanya antara Bismillah, Fatihah, dan surat Ikhlas. Yang ingatkan kesalahan-kesalahan kita. Baik pemirsa Gelandangan, mungkin penelusuran dari kami tim Gelandangan untuk sumber 7 ya Pak ya. Sumber 7 Cihunjuran ya sudah dicukupkan atau selesai ya. Itulah tadi intinya, kita jangan sombong, jangan takabur, harus ingat kepada Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, karena kita dilahirkan tidak membawa apa-apa dan kita telanjang, dan kembali juga kita akan telanjang. Dan kita selanjutnya akan menuju ke sumur Cikurung Kuda ya. Baik pemirsa Gelandangan, dari kami penelusuran untuk sumber 7 Cihunjuran cukup sekian, dan insya Allah kita akan pindah ke sumur yang satunya. Selamat menyaksikan kembali.